mungkin karena jadi aku dari kecil itu memang senang banget ngomong. Jadi dulu ibu saya tuh sering banget bilang bahwa kenapa sih kalau mama kasih tahu selalu ada aja jawabannya. Jadi aku tuh coba untuk selalu ada aja yang harus yang saya jawab gitu kan. Nah waktu saya waktu saya SMA gitu, kebetulan saya anak IPA. Dan waktu di IPA kepikiran pengen masuk kedokteran gitu kan. Cuman kayaknya kalau kedokteran tuh kayaknya stres banget gitu. Terus ibu saya baca sebuah artikel waktu itu ada seorang communications directornya Ericsson. Jadi saya ditunjukkan terus dia gitu, kamu kayak coba deh ini kayaknya bagus, kayak cocok kamu kalau cerewet gitu kan. Terus akhirnya saya coba masuk communications Unpad, alhamdulillah keterima. Nah dari situ tuh timbul tuh rasa kayak ini sebuah bidang yang saya suka gitu kan. Lalu akhirnya waktu kerja saya mulai di agency dan sampai sekarang untungnya cukup konsisten ya. Saya belum pernah bekerja di bidang di luar dari communications, bahkan saya ngambil kuliah lagi pun masternya juga communications. Jadi emang sebuah bidang yang menarik banget dan tidak pernah bosen, kayaknya nggak pernah ada satu hari yang membosankan di dunia communications karena perubahannya tuh banyak sekali gitu. Jadi itu mungkin yang membuat saya merasa bahwa ini emang sebuah karir yang emang cocok dan terutama di usia saya sekarang ya gitu kan, yang udah nggak terlalu muda, pasti perasaannya adalah saya pengen menjadi ahli di sebuah bidang yang memang saya sukai gitu kan. You have to work with passion, right? Gitu. Jadi oleh karena itu saya ngerasa bahwa ini adalah bidang yang ingin saya tekuni sampai dengan mungkin insya Allah nanti pensiun sih. Yang pasti dengan industri yang berbeda-beda itu pasti challenge-nya juga pasti berbeda-beda ya gitu. Tapi yang saya rasa adalah yang menjadi benang merahnya adalah ketika kita bekerja di bidang communications adalah bagaimana kita bisa externally menjual brand kita, perusahaan kita keluar sehingga menjadi sebuah package yang cantik gitu kan gitu. Package yang cantik tapi dengan yang pastinya package walaupun dengan cantik tapi dengan apa adanya gitu kan, dengan dan juga build trust gitu. Dan itu sesuatu yang saya rasa walaupun beda industri sebenarnya kembali ke konsepnya sama gitu kan. Konsepnya sama, kita sebagai orang communications we're the frontliner gitu kan ketika externally dan juga internally. Terus di situ pun saya merasa bahwa walaupun berbeda-beda industri justru malah membuat lebih kaya gitu dari segi knowledge kita juga gitu kan. Saya pernah mengerjakan di bidang IT waktu saya di agency, dari prosesor, dari website, lalu saya juga sempat pegang ponsel waktu itu BlackBerry, lalu sekarang juga di dunia FMCG, bahkan sebelumnya juga di kosmetik. Jadi ini justru memperkaya gitu kan, bahwa dari jenis-jenis industri yang berbeda ini membuat saya jadi paham bagaimana caranya. Tapi dari segi communicationsnya saya merasa bahwa benang merahnya ada kok gitu. Jauh banget. Dulu saya ingat zaman saya waktu masih di agency ya gitu kan, itu bisa keluar di satu harian terkenal di Indonesia gitu kan, itu sepasti wah bangganya luar biasa. Kalau sekarang saya melihatnya adalah oke, saya harus bekerja sama dengan influencer gitu kan, influencer bisa di view berapa orang, reach-nya berapa banyak. Jadi perubahannya drastis banget. Apa yang saya pelajari di kuliah, apa yang saya pelajari ketika pertama terjun di bidang ini sama sekarang itu jauh sekali. Tapi yang pasti essentiality-nya yang penting itu sama di mana kita pasti ingin memberikan yang terbaik gitu kan keluar, dan kita ingin mengkomunikasikan dan menjadikan brand kita, perusahaan kita lebih terkenal gitu kan yang pastinya. Jadi di situ membantu saya bahwa walaupun medianya sudah banyak berubah, tapi the concept is still the same gitu kan gitu. Tapi medianya aja nih kayak apa yang trending sekarang, kayak zaman dulu kita harus pakai artis yang luar biasa gitu kan. Sekarang artis itu bisa timbul tiba-tiba sehari ini ada baru aja gitu keluar trending gitu kan. Itu sih agility-nya aja sih yang beda.
pasti ada ya, apalagi saya melihat apalagi perempuan yang harus memerankan multi peran ya gitu kan. Saya kebetulan saya seorang ibu, saya punya anak 2, jadi pasti ada challenge-nya gitu, dan gimana caranya kita bisa membagi waktu, terus bagaimana caranya kita tetap bisa fokus di pekerjaan tapi juga tetap bisa menjalankan peran kita sebagai seorang ibu. Tapi tapi yang paling penting adalah kita bekerja dengan passion. Saya bekerja di P&G ini itu dari hati gitu, karena I'm happy doing it gitu kan. If I'm not happy, that means there's something wrong gitu. Nah, dengan saya happy, ketika saya bekerja, saya pun pulang, I become a better mother gitu kan. Buat anak-anak saya juga merasa bahwa ibu saya nggak stres gitu. Tapi yang paling penting adalah peran itu saya bisa jalankan bersamaan gitu. Kan banyak orang kayak it's a choice gitu kan, you can't have it all gitu. Kalau saya di P&G alhamdulillah gitu kan, aku nggak harus sacrifice salah satu kok gitu. Dan di perusahaan ini pun sangat mendukung sekali gitu untuk perempuan bisa berkarir dan juga tetap menjalankan perannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak gitu. Karena banyak sekali fasilitas dan fleksibilitas yang diberikan juga buat kita gitu. Jadi walaupun challenge itu pasti ada, every day there's always a challenge gitu kan. Macet aja kita udah stres gitu kan. Cuman how kita ngerasa bahwa the company understands us gitu kan, dan tahu priority what's important buat kita tuh apa gitu. Di sini cuti melahirkan aja 6 bulan. Saya kebetulan dapat cuti melahirkan 3 tahun yang lalu itu 6 bulan. Lalu kita juga kalau di pabrik kita itu ada daycare. Itu daycare-nya every day. Jadi emang dedicated ruangan untuk daycare. Jadi ibu-ibu yang datang yang bekerja di pabrik itu bisa nitipin anaknya, dan itu udah dengan fasilitas yang luar biasa gitu, fasilitas daycare yang seperti di Jakarta. Dengan pengasuhnya juga udah siap di situ dengan standar yang baik sekali gitu. Nah, kalau kita di kantor ini untuk anak-anak biasanya adalah di masa lebaran. Jadi kita ada namanya Loliland gitu. Karena saya bisa punya keleluasaan, saya mau meeting jam berapa saya mau ke kantor. Tapi balik lagi yang akan dilihat dari kantor adalah outputnya apa gitu kan. Jadi banyak banget dari P&G ini yang benar-benar mensupport perempuan, dan dari segi karir, jenjang karir pun tidak ada bedanya laki-laki dengan perempuan. If you perform gitu, walaupun pernah cuti 6 bulan sebelumnya, tapi if you are you have the best talent, pasti opportunity-nya pasti akan selalu ada. Kalau saya selalu percaya bahwa semua itu berawal dari rumah ya. Seorang perempuan itu bisa berkarya, bisa mengembangkan capability-nya itu di luar, itu ketika di rumah itu udah aman dan nyaman. Dan dalam hal ini nyaman adalah yang pasti satu, kita punya support system yang baik, kayak yang membantu, yang mengurus anak, dan juga punya keluarga yang juga mendukung, suami, orang tua gitu kan. Jadi saya merasa bahwa semua itu harus berawal dari rumah gitu. Karena kalau di rumah berantakan itu kerasa banget Mas gitu. Dan di sini alhamdulillah P&G sangat mendukung sekali gitu. Jadi ketika saya ternyata mbaknya harus pulang, saya harus tengah hari di rumah karena anak saya nganter jemput sekolah atau supir nggak ada, itu selalu bisa diatur gitu. Karena bukan berarti bahwa kalau kayak gitu harus dilepas, enggak gitu. Jadi saya ngerasa dari rumah itu harus sangat mendukung dulu gitu. Baru di kantor pun juga punya lingkungan kantor yang juga fleksibel gitu kan, dan juga melihat bahwa kita bukan berarti ada di meja dari jam 9 sampai jam 5 itu artinya bekerja, tapi benar-benar bagaimana kita diberikan keleluasaan untuk bisa bekerja dengan baik di perusahaan itu sih. Kalau kita yang pasti di level direksi saat ini kita sudah 50-50 ya, di level direksi 50-50 antara laki-laki dan perempuan.
Dan juga kalau bahkan di level senior manager ke atas itu bahkan udah lebih dari 50%, kalau nggak salah itu udah lebih dari 50% itu laki-laki dan perempuan gitu. Dan kita bahkan kemarin itu banyak sekali, kita tuh kalau di P&G tuh kita sangat terkenal di mana kita build from within. Jadi para employee P&G itu dipupuk untuk bisa menjadi leaders di various countries, nggak cuman dari Indonesia doang gitu. Jadi kita sering banget mengirimkan talent keluar, dan itu juga banyak sekali perempuan. Bahkan kita kemarin ada satu perempuan yang dalam kondisi sedang hamil, karena dia bagus, ada role-nya di luar, kita kirimkan gitu. Jadi tidak ada kendala dalam hal ini untuk bisa berkembang karirnya di P&G. Jadi itu sih mungkin salah satu example ya gitu.